Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan soleha SD Al-Azhar 1, 2, dan 3 yang Abi banggakan, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam. Dan tak lupa salawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga nanti di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak SD Al-Azhar 1, 2, dan 3 yang soleh dan solehah, untuk memulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sebelum memulai pembelajaran daring, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan Nabi sampaikan. Tausiah singkat yang berjudul Rela Berkorban. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail, "Hai putraku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Pikirkanlah." Mendengar perkataan bapaknya yang tampaknya masih ragu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Ismail berkata, "Hai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatkan diriku sebagai orang yang bersabar." Mendengar jawaban dari Ismail, mantaplah hati Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Ismail berpesan kepada ayahnya dengan berkata, "Ayah, sebelum kau menyembelihku, ikatlah tanganku erat-erat agar aku tak bisa bergerak. Hadapkanlah mukaku ke bumi agar engkau tak melihat wajahku. Lipatlah kain ayah agar tak terkena percikan darahku yang bisa mengurangi pahalaku karena menimbulkan rasa iba kepada ayah. Asahlah pisau tajam-tajam dan lakukan dengan cepat ketika memotong leherku. Bawalah pakaianku dan berikan kepada ibu sebagai kenang-kenangan dan sampaikan salamku kepadanya. Tetapi jangan beritahu ibu bagaimana ayah mengikat kaki dan tanganku serta menyembelihku. Bersabarlah ayah dalam menjalankan perintah Allah ini." Ketika Nabi Ibrahim meletakkan pisaunya ke leher Ismail dekat sebuah batu di Mina, lama-lama pisau itu tak bisa memutuskan leher Ismail. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada malaikat betapa tegar dan ikhlasnya Nabi Ibrahim menjalankan perintahnya, sehingga malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian mengingatkan kepada malaikat ketika diperintahkan sujud kepada Adam, tetapi para malaikat ragu, lebih-lebih lagi iblis ketika itu. Dibandingkan keikhlasan Nabi Ibrahim, ketaatan malaikat belum seberapa. Lanjut cerita, karena leher Ismail tidak putus-putus, kemudian ia meminta kepada ayahnya untuk melepaskan ikatan tangan dan kakinya. Begitu pisau diletakkan lagi ke leher Ismail, tiba-tiba mata pisau itu membalik seolah-olah tidak mau memotong lehernya. "Kau bisa membelah batu, mengapa tak mampu memutuskan leherku?" tanya Ismail kepada pisau yang dipegang ayahnya. Pisau itu menjawab, "Bagaimana aku bisa melakukan? Allah memerintahkanku untuk tidak memotong lehermu." Diriwayatkan lebih lanjut, akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan seekor kambing sebagai kurban. Nabi Ibrahim dan Ismail telah lulus ujian karena lebih mencintai Allah daripada mencintai anaknya. Demikian pula Ismail, dia lebih mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dirinya sendiri. Sesungguhnya
Ini benar-benar ujian yang nyata bagimu, kata Allah kepada mereka. Saat itulah para malaikat bersama-sama dengan mengucapkan Allahu Akbar sebagai penghormatan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim menjawabnya dengan kalimat La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail pun menambahkannya dengan kalimat Allahu akbar walillahil hamd. Anak-anakku yang soleh dan solehah, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, begitulah sedikit kisah tentang awal mula adanya kurban yang sampai sekarang kita laksanakan. Dan bagi yang telah berkurban di hari Idul Adha kemarin, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang belum berkesempatan untuk kurban, semoga di tahun depan, di Idul Adha pada tahun yang akan datang, kita semua diberikan kesempatan untuk dapat berkurban. Demikianlah tausiah yang Abi dapat sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada hikmah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.